Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami, yaitu aku Fatma Yuswar dan rekan aku Rima Nurhaliza. Baik, kami dari program Ilmu Komunikasi Tantri Abeng University batch 9. Dan saat ini dengan malam yang sangat cerah ya permisa ya, atau teman-teman sekalian dan para guys. Betul sekali. Ya, kita akan membahas tema apa nih, Za? Masa depan media cetak, guys. Oh, kirain masa depan kita. Bukan, beda Oh, lagi. bukan ya. Dan kita di dosennya itu dengan siapa, Za? Sir Sukma Alam ya. Iya, ya sangat tinggi sekali. Dan kita ini mata pelajarannya mengenai komunikasi teknologi ya, guys. Oke, baik, kita kembali ke pembahasan. Yang pertama itu kan media ya, guys ya. Berhubungan dengan media, masa depan media gitu kan. Kita harus tahu dulu nih, guys, pengertian media. Apa sih media, Za? Oke, guys, media ada dua kata bahasa Latin, guys. Yang pertama medius, yang berarti tengah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia katanya medium dapat diartikan sebagai antara atau sedang, guys. Nah, sedangkan pengertian media dapat mengarah pada sesuatu yang mengantar atau meneruskan informasi pada sumber pemberi pesan dan menerima pesan. Media dapat diartikan sebagai sumber bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi, guys. Oh, jadi penting banget ya kita Betul tahu sekali, tentang media guys. ini ya. Oke, baik. Dan sekarang aku mau ngasih tahu nih, guys. Di sini tuh ada beberapa para ahli ya, guys, yang menyebutkan tentang media. Contohnya ada Gerlach dan Eli. Dia menyebutkan orang material atau kejadian yang dapat menciptakan kondisi sehingga memungkinkan siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru. Dan pengertian itu meliputi buku, guru, dan lingkungan sekolah ya, guys. Betul sekali. Menurut mereka ya, guys, menurut si Gerlach dan Eli. Oke, yang kedua dari Horlands dalam Latuheru, yaitu saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan antara sumber atau pemberi pesan dengan penerima pesan, guys. Oke, baiklah. Itu ada dua saja ya, guys. Kita sebutkan dua saja ya, guys ya. Dan masuk lagi kita ke pembahasan kita, yaitu media cetak. Otomatis kalau kita membahas media pasti ada media cetak dong ya, Zaya. Iya, benar. Boleh dilanjutkan Ibu Liza? Oke, tentang pengertian media cetak itu Oke, apa? pengertian media cetak masih dipahami secara sempit nih, guys, bagi masyarakat. Banyak orang beranggapan bahwa media cetak sama dengan pengertian surat kabar atau majalah, guys. Padahal jika diuraikan maknanya secara dalam, media cetak tidak terbatas pada dua jenis media itu saja, guys. Oke, guys, setelah pembahasan tadi kita udah tahu ya yang namanya media dan media cetak itu apa ya, Zaya? Iya. Nah, baik, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenisnya nih, guys. Yang pertama itu ada koran. Kalian tahu kan, pasti koran itu banyak banget, guys, di daerah-daerah kita, dimana kita itu bisa mendapatkannya dengan mudah. Ada di tukang koran, ada di mana saja ya, guys. Dan itu bisa kita dapatkan secara mudah, guys. Kita tinggal membeli saja, terus kita bisa mendapatkan berita yang tervalid, guys. Dan yang kedua itu ada majalah. Kalian tahu ya, majalah itu merupakan satu jenis yang populer dari media cetak nih, guys. Biasanya majalah itu disesuaikan dengan tipe dari para pembaca menjadi targetnya nih, guys. Misalkan kayak majalah bisnis, keuangan, fashion wanita, traveling, dan lain-lain ya, guys ya. Oke, yang ketiga, baik, ada apa, Za? Ada brosur. Brosur adalah sebagian dari literatur promosi dari sebuah produk atau sebuah organisasi, guys. Yang keempat, ada surat langsung yang dikenal dengan istilah direct mailers. Adalah pamflet kecil yang berfungsi sebagai alat dalam pemasaran nih, guys. Biasanya surat-surat ini datangnya lewat pos, guys. Langkah ini dinilai lebih murah daripada iklan dengan pamflet banyak yang disebarkan di jalanan. Oke, guys, yang kelima ada handbill atau flyer yang bahasa Indonesianya sebaran atau edaran, yang merupakan sebuah bentuk komunikasi yang dicetak pada kertas berukuran kecil, guys. Yang keenam ada billboard. Billboard ini merupakan iklan yang sangat besar yang diletakkan di lokasi strategi dengan ketinggian yang dapat menarik perhatian, guys. Saya contohnya kayak apa sih yang di jalan itu, kayak iklan-iklan yang di papan Gojek itu kan banyak banget. Termasuk juga pernah ada iklan Seminiaga juga tuh, guys, yang memasarkan tentang produknya motor. Itu banyak banget itu di jalan-jalan. Kalian bisa lihat ya, guys, yang papan gede gitu loh, guys. Oh iya, lanjut kita. Next ya, guys. Yang ketujuh ada press release yang merupakan alat yang penting dalam komunikasi karena dibutuhkan komunikasi yang relevan langsung dengan kepada yang press.
Oke, baik, yang kedelapan itu ada buku guys. Buku itu termasuk media yang signifikan dari komunikasi massa, sebagaimana jenis ini memiliki basis pembaca yang luas guys. Kalian bisa lihat ya guys, banyak banget kok buku pelajaran, buku cerita, buku-buku yang sering kita pakai itu termasuk buku-buku jurnal gitu ya guys ya. Oke guys, baik, tadi kita udah mengenal tentang media apa, media cetak apa, terus macam-macamnya ya guys ya. Sekarang aku mau beralih nih guys tentang fungsi media cetak guys. Yaitu yang pertama apa sih guys? Yang pertama itu sebagai media informasi yang mencerahkan. Otomatis kalau kita nggak tahu tentang apapun itu, nggak ada media cetak, kita pasti wawasannya nggak luas ya guys. Bener nggak Za? Bener sekali, Fatma. Nah, yang kedua ada sebagai media informasi pendidikan yang mencerdaskan. Nah, contohnya tuh kayak buku-buku pelajaran ya guys, dan jurnal-jurnal guys. Nah, yang ketiga itu meningkatkan intelektual kehidupan masyarakat dan membantu memperkuat kesatuan nasional. Oke guys, kali ini ada kelemahannya juga loh guys dari fungsi kelemahan media cetak guys. Yaitu kelemahannya jangkauan bersifat misal, surat kabar dibaca orang dalam tempo yang sangat singkat, umumnya tidak lebih dari 15 menit dan mereka hanya bisa membaca saja guys. Nah, di sisi lain, mereka juga ada kekuatannya guys, dapat menjangkau daerah-daerah perkotaan sesuai dengan kecakupan pasarnya guys. Ya, jadi di sini bisa kalian lihat ya guys, di kota-kota, di desa-desa itu pasti kan beda banget ya guys. Nah, tapi media cetak ini udah beralih banget tuh guys ke desa-desa. Oh, untung banget gak sih keuntungan dari media cetak, bener gak sih Za? Betul sekali Fatma. Oke, baik, kita next ya guys ya. Nah guys, next kita membahas tentang tantangan media cetak pada era digital nih. Sekarang apa-apa berbasis online, bener gak Za? Bener Fatma. Nah, bener banget ya guys ya. Di sini itu persaingan media massa pada era digital kini sangat sengit guys, atau bener-bener kayak saling beradu domba ya guys. Sangat ini mau menang, yang itu mau menang ya guys. Nah, tapi kita nggak boleh juga nih menghilangkan tentang media cetak nih guys. Nah, di sini itu media cetak, elektronik dan online saling menampilkan informasi teraktual dan mendalam untuk menarik perhatian publik. Nah, akibatnya banyak banget tuh yang bermunculan anggapan persaingan itu akan mematikan media cetak karena gentarnya pemberitaan media online dan elektronik. Tapi Fat, ada nih yang bantah pemimpin reaksi bisnis Indonesia, Arif Budi Susilo. Menurut Arif, media cetak yakni media koran atau surat kabar akan terus hidup Fat. Bahkan antara media cetak dan online justru akan saling bersinergi untuk menyampaikan informasi yang beragam dan kaya Fat. Oh, jadi kayaknya tuh media cetak nggak akan mungkin hilang ya, atau misalkan masa depannya akan terancam sih menurut kita ya Zaya. Nah, di sini juga ada ujarnya dari Republika di Jakarta nih, media cetak dan online saling Nah, gini nih, media cetak dan online kita akan saling bersinergi dan tak akan mematikan karena keduanya memiliki konsep pemberitaan yang berbeda. Nah, Arif di sini juga menjelaskan nih Za. Apa tuh? Nah, media online itu menyampaikan berita-berita secara cepat dan singkat nih Za. Sedangkan kayak media cetak terus kayak koran surat kabar gitu menyampaikan berita yang lebih konseptual untuk pembacanya. Nah guys, ada nih guys yang lebih gencar untuk menghadapi ketatnya persaingan media. Media cetak dan online harus saling bersinergi. Oh, pantesan aja nih guys, pada era konvergensi saat ini tuh media penerbit perusahaan itu surat kabar nggak bisa hanya mengandalkan satu media saja guys. Misalnya dia hanya koran aja itu nggak bisa guys. Nah, sekarang koran itu sebatas pada media online juga ya guys. Ya, cetak online gitu, harus keduanya guys. Boleh juga menggabungkan dengan elektronik. Pada masa era globalisasi, media cetak itu bener-bener menurun. Nah, tercatat berapa Za? Tercatat mengalami penurunan nih guys, khususnya majalah dari 162 judul pada tahun 2012 menjadi 96 judul pada tahun 2017. Nah, sedangkan surat kabar turun 3 judul dalam periode yang sama, yaitu dari 102 menjadi 99 judul. Survei pada tahun 2017 juga melansirkan bahwa saat ini media cetak termasuk koran, majalah, dan tabloid dibaca oleh 4,5 juta orang. Dari jumlah tersebut, 83%
membaca koran. Alasannya, para pembaca masih memiliki surat kabar adalah nilai berita yang dapat dipercaya, guys. Oh, berarti gitu ya, Za. Berarti ini kita media cetak itu kemungkinan masa depannya akan lebih berlanjut ya, guys ya. Nah, apabila dilihat dari profil pembacanya, media cetak di Indonesia cenderung dikonsumsi oleh konsumen dari rentan usia 20 sampai 49 tahun. Nah, memiliki pekerjaan sebagai karyawan dan mayoritas pembacanya berasal dari kelas atas. Ini menunjukkan bahwa pembaca media cetak masih produktif dari kalangan yang mapan ya, guys. Nah, contohnya berarti itu masih banyak banget ya, Zaya, sekarang media cetak yang terus-terus bergulir dibaca ya, Za, nggak hanya media online kayak gitu. Nah, tapi di satu sisi juga merupakan pembaca media online juga bahkan penetrasinya jauh lebih tinggi ketimbang membaca media cetak. Nah, berdasarkan survei yang sama, frekuensi penggunaan internet di antara pembaca media cetak mencapai 86% alias di atas rata-rata 61%. Oke, baik, sampai di situ mengenai tentang pembahasan persen atau data-data tervalid dari kesejahteraan masa depan media cetak, guys. Selain itu, media online memang cepat untuk terupdate, namun berita ini hanya dapat diakses dengan menggunakan alat canggih dan belum tentu semua masyarakat memiliki alat tersebut, guys. Memahami teknologi, kendati demikian, media cetak telah melakukan antisipasi dini dengan membuat media online untuk mendampingi media cetak yang diterbitkan, guys. Oh, berarti gini ya, Zaya. Pantesan banyak banget ya sekarang, guys, media-media kayak dulunya yang bercetak sekarang jadi beralih ke online. Mungkin dia bekerja sama kali ya, Zaya, dengan perusahaan gitu. Nah, contohnya nih kayak ada Kompas TV ya kan, terus Jawa Pos, terus kayak Republika, itu kan media cetak nih. Nah, sekarang banyak banget nih media-media cetaknya itu sekarang beritanya apa-apa ada di online ya, guys. Bisa ke Land Today ya, atau kayak contoh-contohnya linknya mereka websitenya dari Kompasiana juga kayak gitu, guys. Oh, bener banget ya, sekarang berarti apa-apa itu tetap masih bisa di kayak dikolaborasiin ya, Zaya. Jadi menurut Liza itu kalau media cetak akan hilang nggak sih, Za, masa depannya, atau ada yang terancam nggak sih, Za? Iya sih, kalau menurut aku juga nggak akan pernah hilang nih, guys, karena ya mereka bekerja sama, jadi mereka saling simbiosis mutualisme, saling menguntungkan gitu ya, guys ya. Oke, baik, guys, di sini juga ada contoh nih ya beberapa negara nih. Contohnya nih kayak Jepang nih, guys. Jepang itu kan membudayakan membaca banget ya, guys ya. Nah, makanya dia itu kenapa pemerintahnya itu kayak membudidayakan membaca, karena biar media cetak itu tidak hilang. Kalau di Indonesia beda lagi nih, Za, kasusnya nih, Za. Bisa dilihat nih, Za, di kereta-kereta. Biasanya kan kalau di Jepang itu kan kita kereta-kereta kalau dilihat pada bapak-bapak bawa koran ya, Za ya. Nah, kalau di Indonesia ini kasusnya kita pada bawa HP nih, Za. Bawa HP, cekikik ya, memang kayak gitu ya, guys. Tapi juga banyak sih anak-anak kita yang masih generasinya terbuka dengan media cetak, dengan media online gitu ya. Nah, di sini juga ada negara apa aja sih, Za, yang dia masih mengembangkan tingkat membaca dan literasi tingginya, Za? Bisa disebutkan? Apa tuh, Za? Yang pertama, Za? Ada Finlandia, guys. Nah, Finlandia ini tercatat sebagai salah satu negara yang menjadikan kegiatan membaca sebagai budaya, guys. Nah, yang kedua ada negara Belanda. Belanda seperti Finlandia. Belanda menjadi salah satu negara yang menumbuhkan budaya membaca sejak dini, guys. Nah, yang ketiga Swedia. Tak jauh beda dengan Finlandia, Swedia yang termasuk dalam negara-negara Skandinavia. Nah, terus yang keempat ini ada Australia nih, guys. Salah satunya upaya Australia untuk menumbuhkan budaya membaca sejak dini dilakukan lewat pemberian buku dalam paket pembikisan untuk keluarga yang baru memiliki bayi. Oke, guys, sampai di sini aja ya, guys, pembahasan kita yang bertema tentang masa depan media cetak. Nah, baik banget tuh, guys. Kayaknya udah cukup nih ya. Udah terlalu malam juga nih ya, Zaya. Ya ampun, dari Sampai kafe mau tutup, guys. bener banget itu, guys. Jadi kita cukupin aja sampai di sini. Dan terima kasih untuk teman-temanku dan dosen unyu-unyu. Oke, baik. See you all.